ayah, dan bunda semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dia. Terima kasih sudah mampir dan meluangkan waktu untuk berkunjung di video kami kali ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung, selamat datang di kanal kami, Sarjana Pendidikan. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yang menjadi fondasi bagi masa depan anak-anak kita, dan juga masa depan bangsa. Kita akan berbicara tentang pendidikan karakter sejak dini. Mungkin Anda sering mendengar istilah ini, tapi seberapa jauh kita memahami esensinya? Mengapa pendidikan karakter ini begitu vital, terutama di era yang serba cepat dan penuh tantangan seperti sekarang? Mari kita selami bersama. Pendidikan karakter sejak dini bukan sekadar tambahan, melainkan adalah fondasi utama dalam membentuk individu yang berintegritas, berempati, dan bertanggung jawab. Bayangkan sebuah pohon. Akarnya harus kuat, agar bisa tumbuh tinggi dan kokoh. Nah, karakter inilah akar bagi pertumbuhan anak-anak kita, menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sejak usia muda akan membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kaya akan nilai moral. Proses penanaman karakter ini bukanlah tugas eksklusif sekolah atau guru semata, justru ini adalah peran vital yang diemban bersama oleh keluarga, lingkungan rumah, dan masyarakat di sekitar anak. Setiap interaksi, setiap contoh yang kita berikan, dan setiap kebiasaan yang kita bentuk di rumah akan menjadi kurikulum utama bagi mereka. Anak-anak adalah peniru ulun. Mereka menyerap apa yang mereka lihat dan dengar dari kita, orang-orang terdekatnya. Jadi, dalam video ini, kita akan mengupas tuntas berbagai cara praktis dan efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter tersebut. Kita akan bahas bagaimana membangun empati, menumbuhkan kejujuran, melatih tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Tetaplah bersama kami, karena informasi yang akan kami bagikan ini akan sangat bermanfaat bagi Anda para orang tua, pendidik, dan siapapun yang peduli dengan masa depan generasi penerus. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini, dan subscribe ke Sarjana Pendidikan, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Pendidikan karakter sejak dini merupakan landasan krusial dalam membentuk individu yang berintegritas dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Penanaman nilai-nilai luhur seperti empati, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sejak usia muda akan membentuk pribadi yang kuat, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan di kemudian hari. Proses ini bukanlah tanggung jawab tunggal institusi pendidikan, melainkan juga peran vital keluarga dan lingkungan sekitar yang konsisten memberikan teladan dan pembiasaan positif. Tanpa fondasi karakter yang kokoh, kecerdasan intelektual saja tidak akan cukup untuk menciptakan generasi yang utuh dan bermanfaat bagi sesama. Empati membangun pemahaman dan perasaan. Empati adalah kemampuan fundamental untuk memahami dan turut merasakan apa yang orang lain alami. Menanamkan empati pada anak-anak sejak dini merupakan kunci untuk membentuk individu yang peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Proses ini bisa dimulai dengan hal-hal sederhana dalam keseharian mereka. Ajari anak untuk berbagi mainan dengan teman yang belum punya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika teman menceritakan kesedihannya, atau membantu anggota keluarga yang sedang kesulitan. Seperti membawakan minum untuk kakek yang sedang batuk. Melalui interaksi kecil ini, anak-anak belajar untuk melihat di luar diri mereka sendiri dan mulai menyadari keberadaan serta perasaan orang lain. Diskusi setelah suatu kejadian juga sangat penting untuk memperkuat pemahaman empati. Misalnya, jika anak Anda tidak sengaja menjatuhkan buku temannya, daripada langsung meminta maaf, bimbing anak dengan pertanyaan seperti, "Bagaimana perasaan temanmu ketika bukunya jatuh? Kira-kira dia sedih atau kecewa tidak? Atau apa yang bisa kita lakukan agar temanmu merasa lebih baik?" Ini akan mendorong anak untuk melihat dari sudut pandang orang lain dan memahami dampak tindakannya. Contoh lain, saat melihat berita tentang bencana alam, ajak anak berdiskusi. Bayangkan, kalau kita yang mengalami itu, bagaimana perasaan kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Dengan demikian, empati tidak hanya menjadi teori, tetapi juga terinternalisasi sebagai bagian dari perilaku dan kepedulian nyata mereka terhadap sesama.
Kejujuran, fondasi kepercayaan. Kejujuran adalah nilai fundamental yang menjadi dasar bagi terbentuknya kepercayaan, baik dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Penting untuk mengajarkan anak-anak agar selalu mengatakan yang sebenarnya, bahkan saat menghadapi situasi yang sulit atau tidak menyenangkan. Memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari akan sangat membantu mereka memahami pentingnya nilai ini. Misalnya, saat Anda tidak sengaja menjatuhkan barang dan mengakuinya, anak akan melihat bahwa berani jujur itu adalah hal yang benar. Jelaskan kepada mereka bahwa berbohong dapat merusak hubungan, menciptakan kesalahpahaman, dan pada akhirnya justru menimbulkan masalah yang lebih besar dan lebih rumit daripada kebenaran itu sendiri. Ketika anak melakukan kesalahan dan dengan berani mengakui perbuatannya, sangat penting untuk memberikan apresiasi atas kejujuran mereka, alih-alih memberikan hukuman yang berlebihan. Hal ini akan membangun rasa aman pada anak, sehingga mereka tidak takut untuk jujur di masa depan. Bahkan ketika mereka tahu mereka mungkin akan dimarahi, misalnya, jika anak secara tidak sengaja memecahkan vas bunga dan langsung datang kepada Anda untuk mengakuinya, respon terbaik adalah mengatakan, "Terima kasih sudah jujur. Nah, ibu ayah menghargai kejujuranmu." Mari kita cari cara untuk membereskan ini bersama. Pendekatan seperti ini tidak hanya memperkuat nilai kejujuran, tetapi juga mengajarkan tentang tanggung jawab dan penyelesaian masalah. Sebaliknya, jika anak terbiasa jujur dan mendapatkan reaksi positif, mereka akan tumbuh menjadi individu yang dapat dipercaya dan memiliki integritas. Tanggung jawab membentuk individu mandiri. Membangun rasa tanggung jawab pada anak sejak dini adalah langkah krusial dalam membentuk individu yang mandiri dan cakap. Hal ini dapat dimulai dengan memberikan tugas-tugas kecil yang sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Misalnya, ajari mereka untuk merapikan mainan sendiri setelah selesai bermain, membereskan tempat tidur setiap pagi, atau membantu menyiapkan meja makan sebelum waktu makan. Saat anak menunjukkan inisiatif dan menyelesaikan tugasnya dengan baik, jangan ragu untuk memberikan pujian dan dorongan positif. Apresiasi ini akan memotivasi mereka dan menumbuhkan kebanggaan atas kemampuan mereka berkontribusi. Selain memberikan tugas, penting juga untuk membiarkan anak merasakan konsekuensi alami dari ketidakbertanggungjawaban mereka, tentu saja dengan batasan yang aman dan mendidik. Ini bukan tentang menghukum, melainkan mengajarkan hubungan sebab akibat. Sebagai contoh, jika anak tidak membereskan mainannya setelah bermain, mainan tersebut mungkin akan disimpan sementara waktu, sehingga mereka tidak bisa memainkannya. Atau, jika mereka lupa membawa bekal yang sudah disiapkan, mereka akan merasakan lapar di sekolah dan belajar untuk lebih cermat di lain waktu. Melalui pengalaman-pengalaman nyata ini, anak akan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan hal ini akan mendorong mereka untuk menjadi lebih bertanggung jawab atas pilihan dan tugas-tugas mereka sendiri. Peran orang tua sebagai teladan. Orang tua memegang peran yang tak tergantikan sebagai teladan utama bagi anak-anak. Anak-anak adalah peniru ulung. Mereka belajar dan menyerap informasi bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi juga dari apa yang mereka lihat dan dengar setiap hari dari orang tua mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk secara konsisten menunjukkan nilai-nilai luhur seperti empati, kejujuran, dan rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan dan perkataan. Ketika orang tua mampu mencerminkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak akan lebih mudah untuk menyerap dan menginternalisasikannya sebagai bagian integral dari karakter diri mereka. Lingkungan rumah yang kondusif, di mana nilai-nilai positif diterapkan secara nyata, akan menjadi sekolah terbaik bagi pembentukan karakter anak. Sebagai contoh nyata, jika Anda ingin anak Anda menjadi jujur, mulailah dengan selalu berbicara jujur di hadapan mereka, bahkan dalam hal-hal kecil. Misalnya, jika Anda membuat janji untuk bermain di taman, penuhilah janji tersebut, atau jika Anda harus membatalkannya, dijelaskan alasannya dengan jujur. Untuk mengajarkan empati, tunjukkan bagaimana Anda peduli pada tetangga yang sedang sakit dengan membawakan makanan, dan ajak anak Anda untuk ikut serta. Sedangkan untuk rasa tanggung jawab, biasakan diri Anda untuk disiplin dalam menyelesaikan tugas rumah tangga atau pekerjaan kantor, dan biarkan anak melihat bagaimana Anda bertanggung jawab atas komitmen Anda. Konsistensi dalam tindakan nyata seperti inilah yang akan berbicara lebih lantang daripada sekadar nasihat lisan.
Membentuk anak menjadi pribadi yang memiliki empati, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang kokoh. Lingkungan yang mendukung. Penciptaan lingkungan yang kondusif, baik di rumah maupun di sekolah, adalah kunci utama dalam keberhasilan penanaman karakter anak. Penting untuk membangun suasana yang terbuka dan aman, di mana anak merasa nyaman untuk mengungkapkan perasaan, ide, dan pemikiran mereka tanpa takut dihakimi. Di rumah, ini berarti memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam diskusi keluarga, misalnya saat merencanakan liburan atau memilih menu makanan. Beri mereka ruang untuk membuat keputusan kecil yang relevan dengan usia mereka. Seperti memilih pakaian sendiri atau menentukan jadwal bermain. Keterlibatan ini tidak hanya menumbuhkan rasa memiliki, tetapi juga melatih mereka untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab atas pilihannya. Di lingkungan sekolah, peran guru sangat vital dalam membentuk budaya kelas yang positif. Guru bisa menerapkan aturan kelas yang jelas, yang menekankan pentingnya empati dan kejujuran, serta memberikan apresiasi ketika siswa menunjukkan perilaku tersebut. Contohnya, jika ada perselisihan antar siswa. Guru tidak hanya melerai tetapi juga memfasilitasi diskusi, agar masing-masing pihak bisa menyampaikan perasaannya dan menemukan solusi bersama. Hal ini mengajarkan empati dan penyelesaian masalah. Selain itu, menciptakan proyek kelompok yang mendorong kolaborasi dan kejujuran. Serta memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman pribadi yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter, akan semakin memperkuat lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan karakter anak secara menyeluruh. Membangun kebiasaan positif. Penanaman karakter bukanlah proyek sekali jadi, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi dan kesabaran dari semua pihak. Untuk membentuk karakter yang kuat, penting untuk mendorong anak agar terus-menerus mempraktikkan nilai-nilai luhur seperti empati, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap interaksi sehari-hari mereka. Ini berarti memberikan kesempatan berulang kali bagi anak untuk menerapkan nilai-nilai tersebut, bukan hanya di momen-momen besar, tetapi juga dalam rutinitas kecil. Ingatlah bahwa setiap anak memiliki laju perkembangan yang unik. Apa yang mudah bagi satu anak, mungkin membutuhkan waktu lebih lama bagi anak lainnya, sehingga kesabaran adalah kunci utama bagi para pendidik dan orang tua. Pujian dan penguatan positif merupakan alat yang sangat efektif dalam membangun kebiasaan positif. Ketika anak menunjukkan perilaku yang diinginkan, seperti berbagi mainan dengan sukarela, jujur tentang kesalahannya, atau menyelesaikan tugasnya tanpa disuruh. Berikan apresiasi yang tulus dan spesifik. Contohnya, daripada hanya mengatakan anak pintar, lebih baik katakan, terima kasih sudah berbagi mainan dengan temanmu. Nah, itu menunjukkan kamu punya hati yang baik. Atau, ibu ayah bangga kamu berani jujur tentang apa yang terjadi. Itu adalah hal yang sangat baik. Penguatan semacam ini tidak hanya membuat anak merasa dihargai, tetapi juga memperkuat koneksi antara tindakan positif dan perasaan senang, mendorong mereka untuk mengulang perilaku tersebut di kemudian hari, hingga akhirnya menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Kisah inspiratif dan permainan edukatif. Salah satu metode paling efektif dan menyenangkan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada anak adalah melalui kisah inspiratif, dongeng, dan permainan edukatif. Media-media ini memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan moral secara implisit, membuatnya lebih mudah diterima dan dipahami oleh anak-anak. Banyak buku cerita anak-anak masa kini yang dirancang khusus untuk mengajarkan nilai-nilai seperti empati, kejujuran, dan tanggung jawab dengan cara yang menarik dan tidak menggurui. Misalnya, cerita tentang seekor kelinci kecil yang berbagi wortel terakhirnya dengan tupai yang kelaparan dapat menumbuhkan rasa empati. Melalui narasi dan karakter yang relatable, anak dapat belajar mengidentifikasi emosi, memahami konsekuensi, dan melihat pentingnya berlaku baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain cerita, permainan peran juga merupakan alat yang sangat ampuh untuk melatih anak dalam situasi yang membutuhkan penerapan nilai karakter. Misalnya, Anda bisa mengajak anak bermain tokoh-tokohan, di mana ia berperan sebagai penjual dan harus jujur dalam memberikan kembalian. Atau bermain dokter-dokteran, di mana ia harus menunjukkan empati saat merawat pasiennya. Contoh nyata lainnya adalah membuat permainan detektif kejujuran, di mana anak harus mencari tahu fakta sebenarnya dari suatu kejadian, melatih mereka untuk berpikir logis dan menjunjung kebenaran. Melalui permainan-permainan interaktif ini, anak tidak hanya bersenang-senang,
tetapi juga secara aktif mempraktikkan keterampilan sosial dan moral dalam lingkungan yang aman dan mendukung, membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai tersebut menjadi perilaku nyata. Mengelola emosi dan konflik. Bagian integral dari pendidikan karakter adalah membekali anak dengan kemampuan untuk mengelola emosi mereka secara sehat dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Penting untuk mengajarkan mereka bahwa semua emosi baik senang, sedih, marah, atau kecewa adalah valid. Namun cara mengungkapkannya haruslah tepat. Dorong anak untuk mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, bukan dengan agresi fisik atau teriakan. Misalnya, daripada membiarkan anak memukul temannya saat marah, ajari dia untuk mengatakan, "Aku marah karena kamu mengambil mainanku tanpa izin." Kemampuan ini akan membantu mereka membangun komunikasi yang efektif dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Saat terjadi perbedaan pendapat atau konflik, baik dengan teman maupun saudara, peran kita adalah membantu mereka mencari solusi bersama. Jangan langsung menyelesaikan masalah untuk mereka, tetapi bimbing mereka melalui prosesnya. Contohnya, jika dua anak berebut satu mainan, Anda bisa bertanya, "Bagaimana perasaanmu, Nat, ketika mainanmu diambil?" Dan kemudian bertanya pada anak yang mengambil, "Bagaimana perasaan temanmu sekarang? Apa yang bisa kita lakukan agar kalian berdua senang?" Pendekatan ini akan memperkuat kemampuan mereka untuk berempati, memahami perasaan orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakan serta keputusan mereka. Dengan demikian, anak belajar bahwa konflik bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Dan mereka akan tumbuh menjadi individu yang adaptif dan mampu menjalin hubungan sosial yang harmonis. Kesabaran dan konsistensi. Pendidikan karakter adalah sebuah perjalanan panjang, bukan perlombaan lari cepat. Proses ini membutuhkan kesabaran dan konsistensi yang tak tergoyahkan dari semua pihak yang terlibat, baik orang tua, guru, maupun lingkungan sekitar. Hasil dari penanaman nilai-nilai luhur seperti empati, kejujuran, dan tanggung jawab mungkin tidak akan terlihat secara instan. Layaknya menanam pohon, kita harus sabar menyirami dan merawatnya setiap hari, meskipun belum melihat buahnya. Perilaku positif dan karakter yang kokoh tidak terbentuk dalam semalam. Ia adalah hasil dari pengulangan, pembiasaan, dan teladan yang terus-menerus. Dengan usaha yang gigih dan terus-menerus, kita akan menyaksikan anak-anak tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat, penuh empati, jujur, dan bertanggung jawab, siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Sebagai contoh, jika Anda mengajarkan anak untuk berbagi mainan, jangan menyerah jika pada percobaan pertama ia masih enggan. Teruslah dorong. Puji setiap kali ia menunjukkan sedikit kemauan dan berikan contoh. Begitu pula dengan kejujuran. Jika anak sesekali berbohong, hadapi dengan tenang, perbaiki kesalahannya. Dan terus tanamkan pentingnya kejujuran tanpa menghakimi. Konsistensi dalam bimbingan, tanpa lelah atau putus asa, adalah kunci utama yang akan membuahkan hasil berupa generasi penerus yang berintegritas dan siap menjadi agen perubahan positif. Setelah kita bahas tuntas pentingnya pendidikan karakter sejak dini, mari kita rangkum poin-poin krusial dan dapatkan trik serta tips praktis untuk menerapkannya. Ingat, menanamkan nilai-nilai luhur seperti empati, kejujuran, dan rasa tanggung jawab adalah fondasi utama bagi tumbuh kembang anak yang berintegritas. Ini bukan hanya tugas sekolah, tapi juga peran vital kita sebagai orang tua dan masyarakat. Hasilnya mungkin tidak instan, tapi dengan kesabaran dan konsistensi, kita sedang membangun generasi penerus yang kuat karakternya. Trik menumbuhkan empati, ajak anak merasakan. Untuk menumbuhkan empati, kuncinya adalah mengajak anak untuk memakai sepatu orang lain. Triknya, seringlah berdiskusi tentang perasaan. Setelah anak berselisih dengan temannya, tanyakan, "Bagaimana perasaan temanmu ya kalau digituin?" Atau menurutmu, apa yang temanmu butuhkan sekarang? Tipsnya, libatkan anak dalam kegiatan berbagi, seperti menyisihkan mainan untuk disumbangkan atau mengunjungi kerabat yang sakit. Bahkan, ajak mereka menonton film atau membaca buku yang karakter utamanya menghadapi kesulitan, lalu diskusikan perasaan karakter tersebut. Ini akan membuka mata dan hati mereka pada dunia di luar diri sendiri. Tips menanamkan kejujuran dan tanggung jawab, teladan dan konsekuensi. Menanamkan kejujuran dan rasa tanggung jawab butuh konsistensi dan teladan. Triknya, jadilah contoh nyata. Jika Anda melakukan kesalahan, akui dengan jujur di hadapan anak.
Ini mengajarkan bahwa jujur itu aman dan berani. Tipsnya, apresiasi kejujuran anak, bahkan jika itu terkait kesalahan. Contoh, Kak, terima kasih sudah jujur bilang fasnya pecah. Nah, ibu ayah bangga kamu berani bicara benar. Untuk tanggung jawab, berikan tugas sesuai usia, merapikan mainan, membereskan tempat tidur, dan biarkan mereka merasakan konsekuensi alami dari kelalaiannya. Mainan tidak dirapikan tidak bisa dimainkan sementara waktu. Dengan begitu, mereka belajar bahwa setiap pilihan ada akibatnya. Kunci sukses, konsistensi, kesabaran, dan lingkungan mendukung. Ingatlah, pendidikan karakter adalah maraton, bukan sprint. Kunci suksesnya adalah konsistensi dan kesabaran. Trik terakhir adalah ciptakan lingkungan yang mendukung, baik di rumah maupun di sekolah. Berikan ruang aman bagi anak untuk mengungkapkan perasaannya. Memanfaatkan cerita inspiratif dan permainan peran untuk memperkuat nilai-nilai. Dengan menerapkan trik dan tips ini secara berkelanjutan, kita tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk anak-anak menjadi individu yang berkarakter kuat, penuh empati, jujur, dan bertanggung jawab. Siap menghadapi masa depan yang cerah, semoga bermanfaat. Dengan terlibat aktif dalam pendidikan anak, ayah dan bunda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka, dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.